umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, tokoh masyarakat, para sepuh, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bisa bertemu lagi dalam sebuah majelis yang semoga diberkahi oleh Allah. Insya Allah kita akan melanjutkan tafsir surah Abasa ya, dari tafsir Al-Maraghi karangan Asy-Syaikh Al-Maraghi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan lalu kita sudah menjelaskan bahwa kita disuruh untuk berpikir. Kita disuruh untuk merenungi terhadap nikmat-nikmat Allah, terutama makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ya, maka hendaklah manusia melihat terhadap makanannya. Allah sebutkan ada 8 jenis makanan yang berasal dari tanaman. Agar apa? Agar kita bersyukur, ya. Agar kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan berbagai macam jenis makanan-makanan untuk kita dan juga untuk hewan-hewan. Nah, ini juga terkandung perintah kepada kita semuanya untuk beriman kepada Allah, bahwa Allah lah yang menciptakannya, bahwa Allah lah yang menguasainya, maka kita harus beriman kepadanya. Kalau tetap kita ngeyel, kalau tetap kita membangkang, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan kita, maka ya dimatiin dulu. Maka di sini selanjutnya adalah faida ja'atis shakhah. Maka apabila datang as-shakhah, yaitu tiupan yang sangat keras. Ya, ketika malaikat Israfil meniupkan trompetnya. Ai faida jaa yaumul qiyamah. Maka apabila datang hari kiamat. Ya. Hina yahdusu dzalika as-saut al-ha'il, ketika terjadi suara itu yang sangat dahsyat, ya, syekhul asma, yang menjadikan telinga itu bisa hancur, ya, karena suaranya yang sangat sangat keras. Pada waktu itu sudah tidak ada kesempatan lagi bagi orang kafir untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita ketika hidup di dunia ini harus sering-sering untuk mengambil pelajaran. Pelajaran yang ada di sekitar kita, jangan sampai kita menunggu diri kita langsung yang ya dikasih musibah, dikasih azab oleh Allah sehingga baru kita sadar. Ada juga orang-orang yang sudah diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit atau musibah tapi tidak sadar-sadar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka Al-Quran ini banyak sekali teguran-tegurannya, ya, terutama berkaitan dengan hari kiamat, agar manusia selalu ada alarmnya. Alarm bahwa ya hari kiamat pasti akan terjadi dan kapanpun bisa terjadi. Dan kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Ya, yauma yafirul mar'u min akhi, ya.
Hari di mana yauma, hari yafirru almar'u, seseorang lari min akhihi, dari saudaranya. Ya, dia tidak mau menolong saudaranya. Kenapa? Karena mengurus dirinya sendiri, menolong diri sendiri saja dia belum tentu bisa. Apalagi saudaranya, ya, kakaknya, adiknya. Bahkan wa ummihi wa abi, bapak dan ibunya pun sama. Ya, dia tidak mau menolong bapaknya atau ibunya. Ya, kondisinya sangat genting sekali. Semua orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Wa sahibatihi wa bani, dan pasangannya dan anaknya. Ya, dia nggak mau nolong pasangannya, istrinya atau suaminya, dan juga anak-anaknya tidak mau nolong. Gitu. Likul limriin, bagi setiap orang, minhum, dari mereka, yauma idin, pada hari itu, sya'nun, ya, ada kondisi atau ada kesibukan. Yughni, ya, yang menyibukkan dia. Artinya ketika itu ya semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, semua orang khawatir ya tidak selamat. Semua orang dalam ya, seperti anulah ketika terjadi tsunami seumpama ya. Orang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Terkadang nggak bisa menyelamatkan orang lain ya. Diri saja belum tentu bisa selamat. Ini baru ya tsunami, baru musibah kecil di dunia. Bagaimana ketika Allah menurunkan hari kiamat yang sangat besar sekali. Yauma, ya, yushghilu kullam ri'in ma yusibuhu minal ahwal. Hari di mana orang dijadikan sibuk dengan semua urusan-urusannya. Ya, dengan kondisi yang sangat genting, sangat mencekam sekali. Fayafirru mimman yatawahhamu annahu yata'allaqu bihi wa yatlubu ma'unatahu, ya. Dia mau minta bantuan kepada saudaranya, kakak adiknya, nggak bisa. Kakak adiknya udah nggak bisa. Bapak ibunya ya tidak bisa juga. Kepada istri suaminya atau anaknya tidak bisa juga. Semuanya sendiri-sendiri di dunia ini. Mungkin kita masih bisa minta tolong kepada istri kita, kepada suami, anak, kepada orang tua, kepada kakak adik. Tapi di akhirat nanti sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Ya, maka kita di dunia ini harus mempersiapkan itu. Ya, harus selalu siap ketika nanti akan diminta pertanggungjawabkan terhadap perbuatan sendiri. Wujuhu yauma idzin musfirah. Ya. Wujuh pada hari itu, wajah-wajah. Yauma idzin pada hari itu musfirah, ada sebagian dari mereka yang dalam kondisi berseri. Ya. Dhahikatun, dia tersenyum, mustabsyirah, bahagia. Ya. Ketika orang-orang pada ketakutan, ketika orang-orang pada berlarian, gelisah, ya, mereka pucat. Tapi ada ternyata orang-orang yang mukanya tenang-tenang saja. Ya, mukanya tidak dilanda ketakutan pada hari itu. Tenang saja, tersenyum ya, aman begitu. Nah, inilah kondisi yang kita inginkan agar nanti di hari itu kita dalam kondisi tenang. Wujuhun yauma idzin mutahalilatun dhahikah farhah bima tajidu min baradil yaqin. Kenapa mereka senang? Karena mereka mendapatkan keyakinan di dalam hati bahwa ya perbuatan baik yang selama ini dia lakukan tidak sia-sia. Ya, akan menolong mereka kelak nanti di akhirat. Allah akan membalas. Ya, Allah akan memberi ganjaran terhadap apa yang dia korbankan di dunia ini, ya. Dia bersabar di dunia ini, dia menginfakkan hartanya, dia berkorban dengan nyawanya. Tidak sia-sia, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang kafir ya, orang-orang kafir yang mereka malas untuk
ya beriman kepada Allah. Ya, mereka cukup dengan keyakinan nenek moyang mereka saja ya. Maka pada itu wujuhun yaumaidin 'alaiha ghabar. Di atasnya ada debu, tarhaquha qatarah ya. Diliputi dengan rasa kehinaan, cemburut ya, dalam kondisi ketakutan. Ulaika humul kafaratul fajaro. Mereka lah orang-orang kafir ya yang pendosa. Ai wujuhun ya'luha ghubarudul wa sawadul ghammi wal huzn. Kondisi di mana mereka itu sangat ketakutan, gelisah ya, bingung mau ngapain enggak, semuanya tidak enak kondisinya. Ya, sama seperti kita di dunia punya masalah besar sekali, mau ngapa-ngapain enggak enak. Terbayang terus masalah besar itu, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pengennya ngurung di kamar aja. Nah, kondisi seperti ini nanti di akhirat dialami oleh orang-orang kafir, para pendosa. Nah, adapun orang yang beriman, beramal soleh, tenang ya, hatinya tenang. Wahia wujuhul kufar alladzina lam yu'minu. Mereka adalah wajahnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Di sini pada kelompok ayat ini Allah menjelaskan tentang dua kelompok ya. Dan akan selalu ada dua kelompok itu sampai hari kiamat. Kelompok yang pertama adalah kana fid dunya yatlubul haq wa yanzuru fil hujjah. Ya, mereka lah orang-orang yang di dunia mencari kebenaran. Ya, mereka belajar kepada para ulama dan mencari kebenaran. Wa yanzuru fil hujjah, dan melihat pada dalil-dalil. Benar nggak selama ini yang saya lakukan? Menyembah berhala betul nggak sih? Gitu ya. Minta kepada berhala betul nggak sih? Nah, ini orang yang akan selamat akan selalu menggunakan akal pikirannya. Wa ya'malu mastaqama alaihi dalil, dan dia akan mengamalkan sesuai dengan dalilnya, gitu ya. Sedangkan sebaliknya, ya, orang ini akan mendapatkan surga. Orang sebaliknya adalah orang yang malas. Udahlah, saya ngikut-ngikut aja, generasi bebek ya. Cuma ngikut pendapat apa agamanya orang tua, agamanya nenek moyang, nggak mau mengkritisi benar nggak sih pandangan atau agama nenek moyang gitu, sehingga mereka nanti di akhirat akan di baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kami akhiri, mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan, silakan bagi yang mau bertanya nyalakan audionya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu, silakan Bu. Izin bertanya Pak. Tadi dijelaskan bahwa pada hari kiamat itu setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga tidak bisa menolong ya Pak ya. Misalnya kami menolong istri atau ayah ibu menolong anak, saudara juga. Apakah hal ini artinya setiap orang bertanggung jawab pada perbuatannya masing-masing? Itu hanya terjadi pada hari kiamat saja atau lanjut sampai dengan hari pembalasan dihisab dan sebagainya, dan seterusnya ya, itu pertama Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah ada apa hadis atau mungkin penjelasan seperti misalnya anak yang solih, misalnya penghafal Quran, itu dia bisa mengangkat derajat orang tuanya, memberi mahkota kepada orang tuanya, atau mungkin apa ya, mungkin suami atau orang tua yang bisa mengangkat derajat istri atau anaknya karena solih gitu, atau misalnya memberi pertolongan. Nah, apakah itu bisa berlaku Pak Ustadz? Karena kan kalau pada penjelasan di surat ini disebutkan masing-masing orang akan bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri. Kemudian bagaimana dengan seperti itu tadi, contohnya anak yang untuk orang tuanya. Oke. Terima Pertanyaan kasih. yang pertama berkaitan dengan apa tadi?
Mas, apakah itu hanya pada hari kiamat saja orang sibuk Oh dengan iya, diri atau juga terus sampai dengan selama hari kiamat ya orang tidak akan bisa menolong orang lain. Masing-masing punya urusannya sendiri. Ya, karena kondisinya sangat mencekam sekali. Ini ya. kecuali kalau orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa memberi syafaat, ya seperti tadi menghafal Al-Quran Oh, bisa memberi syafaat kepada 10 dari keluarganya itu, atau ulama bisa mensyafaati kepada umatnya itu ya, hmm, nabi bisa mensyafaati kepada oke. umatnya itu. Tapi secara umum hukum asalnya adalah semua orang dalam kondisi kacau balau, dalam kondisi nggak menentu. Nah, kecuali orang yang tadi, ada kan orang-orang yang ketika orang-orang sedang kacau balau dia malah tersenyum, dia malah aman, ya. Maka orang-orang Ya. tersebut yang bisa memberi syafaat itu, ya akan Hmm, diberikan. Makanya kita kalau bisa perbanyak ya teman-teman yang soleh, barangkali mereka nanti bisa memberi syafaat kepada kita gitu ya. ya. Anak kita juga kalau bisa dihafidkan atau hafidhahkan, masukkan ke pesantren, atau kalau enggak cucunya, atau kalau enggak kita banyak bersedekah kepada para penghafal Al-Quran ya, itu penuhi semua kebutuhannya, operasionalnya, Al-Qur'annya, makannya, minumnya, gitu ya. Iya. Kalau kita nggak bisa menjadikan anak kita hafiz, setidaknya kita punya anak asuh. Gitu, ya. Hmm, Allahu a'lam. ya. Berarti syafaat atau pertolongan itu juga sudah berlaku pada hari kiamat ya Pak Ustadz ya. Mm-mm. Nah, Betul. ini. Ya. Mm-mm. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Yang lain silakan. Nyambung Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi bising banget Ustaz di sini. Ini agak rendah ini suaranya. Ini masalah syafaat Al-Quran tadi Ustaz. Tadi yang sering saya dengar itu kan kalau misalnya seorang anak itu hafal Al-Quran seperti tadi itu disampaikan bisa memberi syafaat 10 keluarganya. Itu larinya ke atas, ke samping, ke bawah atau gimana Ustaz? Terus Ya, kalau misalnya satu-satu Kalau dulu. misalnya yang, oh ya ya, Takutnya saya silakan Ustaz. lupa. Jadi di dalam hadisnya itu 10 dari keluarganya. Allah belum menentukan ya siapa saja 10 dari keluarganya. Oh, Dan bisa jadi ya bukan keluarganya tapi dia seperti menganggap anak angkatnya. Bisa jadi itu oh dapat ya, juga gitu. Bisa jadi dapat juga. Karena kenapa kok yang disebut keluarga? Karena biasanya yang mensupport seseorang itu kan keluarganya, itu kan iya. orang tuanya atau pamannya, bibinya atau kakek neneknya gitu. Biasanya itu. Jadi eh, apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia begitu ya. Kita berbuat baik kepada orang lain, ibadah yang sifatnya itu apa paralel itu lebih baik daripada yang sifatnya itu individual ya. Yang paralel itu yang kemanfaatannya ya itu tidak pada diri kita saja tetapi kepada orang lain juga. Seperti itu, membantu anak yang sedang di pondok ya, penuhi biayanya itu. Walaupun dia bukan anak kita, tapi apa salahnya bagi Allah untuk ya dia menjadikan seolah-olah anak kita dan nanti bisa memberi syafaat gitu. Terus kedua, Sebetulnya yang kedua udah terjawab Ustaz. Itu jadi maksud saya tadi yang kedua itu gimana kalau misalnya yang orang tuanya misalnya yang hafiz, kemudian
ada anak-anaknya yang apa ya di luar jalur lah gitu, itu kira-kira apa dapat apa enggak gitu maksudnya gitu. Cuman Iya. Bisa gimana jadi, itu? bisa jadi anaknya juga dapat dari keberkahan bersama orang tuanya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi justru malah cenderung malah kebalikannya ya. Jadi kita mendapat hasil seperti apa tergantung usaha kita. Karena nanti di hari kiamat itu nasab terputus. Nasab terputus itu. Tapi bisa tersambung dengan amal soleh tadi. Ketika kita berbakti kepada orang tua ya, kemudian orang tua karena yang membiayai kita, yang menyekolahkan kita, memondokkan kita. Akhirnya nanti di akhirat masih tersambung, ini bapak saya, ini ibu saya, begitu. Tapi kalau anak-anak yang mohon maaf sumpama dia ya seperti anaknya Nabi Nuh gitu ya, itu ya tidak otomatis kemudian tertarik oleh Nabi Nuh karena ayahnya Nabi, tidak. Ya, tergantung kondisi anaknya itu. Ya, kalau Mungkin baik, kejadiannya gini Ustaz. Kejadiannya mungkin gini. Jadi anak itu memang nggak soleh. Cuman dia itu bekerja urusan dunia untuk ngurusin orang tua. Itu ya Mas. kalau tahu Kira-kira itu itu ya, kalau itu ya ada sedikit kesolehannya juga. karena Jadi berbakti tadi ya. karena dia kan membantu orang tua. Cuma sayangnya mungkin dia nggak sholat, dia Nah, nggak iya, iya. puasa gitu ya. Ya, dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan gitu ya. Ya memang ya di masyarakat kita itu kebodohan itu termasuk musuh terbesar masyarakat kita. Ya, kebodohan dan ketidakpedulian terhadap agamanya sendiri-sendiri. Ya, yang lebih dipentingkan adalah dunianya, udah yang penting bekerja, yang penting uangnya banyak, yang penting bisa membanggakan keluarga gitu. Padahal Iya. ada kewajiban agama gitu. Kadang orang tuanya juga tidak mendidik, ya tidak menegur gitu. Kamu sholat dong, kamu ya dari itu. Wallah. Syukur, Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Kalau tanya Ustaz, Silakan Pak. itu apa? Saya pernah mendengar itu yang apa? Syafaat, tentang syafaat dari membaca Al-Quran. Khususnya ada 2 surat yang sangat sangat mulia lah ya. Al-Baqarah dan Ali Imran yang bisa menaunginya di akhirat. Apakah ini ada kaitannya dengan wajah yang berseri-seri itu tuh Ustaz itu? Ya, semua amal soleh itu yang menyebabkan orang itu akan berseri-seri. Gitu. Amal soleh itulah. Mau Al-Quran, mau sholatnya, sedekahnya, apa gitu. Itu yang menjadikan nanti ketika di hari kiamat orang akan berseri-seri mukanya. Ya, sama seperti gini aja. Setelah selesai ujian, pengumuman hasil gitu ya, anak yang pinter itu berseri-seri mukanya. Ya, anak yang pinter pasti mukanya apa? Tenang, karena dia pede. Ya, saya sudah mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan saya yakin pasti nilai saya bagus gitu ya. Tapi anak yang males, ya, anak yang tidak belajar, ya, dan ngerjain ujiannya asal-asalan, pasti dia udah putus asa dulu, udah menunduk dulu mukanya, itu, ya, dia tahu sendiri gitu. Nah, orang kafir seperti itu nanti di akhirat, ya mereka sudah tahu kembalinya nanti kemana, sehingga mukanya berbeda dengan orang-orang mukmin. Ya, oke. Baik, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Cukup? Boleh lagi Pak Ustadz.
Boleh, silakan. Ya, Pak Ustadz. Ini kan terjadi kekacauan besar ya pada waktu hari kiamat. Nah, apakah ini juga apakah kekacauan ini hanya menimpa manusia yang masih hidup pada waktu hari kiamat terjadi, atau juga termasuk mereka yang sudah meninggal dunia, Pak Ustadz? Kalau meninggal ya Artinya enggak merasakan. enggak merasakan ya? Enggak merasakan. Iya, enggak merasakan. Kalau kaitannya, saya pernah mendengar, lupa ya Pak Ustadz, yang dukhon itu ya Pak Ustadz, yang bahwa orang-orang beriman akan dimatikan dahulu sebelum kiamat, itu bagaimana Pak Ustadz penjelasannya ya? Dukhon ya. Saya juga belum mendalami tentang itu ya, tentang dukhon. Memang ya saya pernah dengar seperti itu. Tapi saya nggak mau memperdalam dulu karena belum membaca banyak tentang itu dukhon. Salah satu ciri-ciri hari kiamat itu adanya dukhon itu. Gitu. Setidaknya kita mempersiapkan saja. Ya. Iya, betul. Mempersiapkan nanti ketika hari kiamat itu nggak perlu memikir nanti larinya kemana gitu, nggak perlu mikirin itu. Intinya kita gunakan waktu atau umur yang sebentar ini untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat gitu. Ya, baik, Ustaz. Iya, sama-sama. Ada lagi silakan. Cukup? Baik, kalau cukup mungkin hari ini kita pertemuan terakhir ya. Selanjutnya kita mau ibur, anak ada i'tikaf, kita akan fokus untuk i'tikaf dan setelah itu akan masuk bulan masuk Lebaran. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu kalau ada salah-salah kata atau ada sikap yang salah, mohon dibukakan minta maaf sebesar-besarnya. Minal aidin, tanpa izin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita diberikan kesehatan, kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratun majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.